oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya bahwa sebelum Nabi Muhammad ada dan sebelum Islam itu dibawa oleh Nabi, itu orang-orang yang hidup sebelum Nabi itu memanggil Sang Pencipta ini dengan apa nih, Bang? Jelaskan dulu Bang Juma, dua versi nih Al-Quran dan di luar. Silakan Bang Juma aja deh. Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, contoh misalnya di dalam surah As-Sukhruf. As-Sukhruf tepatnya di ayat 87. Di situ jelas dengan terang dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah fa anna yufakun. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah? Ayat ini menerangkan bahwa perkataan dan perbuatan orang-orang musyrik pada masa itu bertentangan. Mereka kemudian beribadah kepada berhala, tapi ketika ditanya siapa yang menciptakan kamu, dia mengatakan Allah, menunjuk ke langit. Artinya bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang jahil itu pun tahu bahwasanya mereka sudah diperkenalkan Tuhan, nama Tuhan oleh keturunan, oleh kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sudah tahu bahwa pencipta itu adalah Allah. Terbukti dengan mereka ketika ditanya, apakah berhala ini yang menciptakanmu? Tidak. Yang menciptakanmu siapa? Allah. Mereka menunjuk ke atas. Artinya mereka paham. Nah, sehingga di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3, di situ dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul khalis. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Kayak gitu ayatnya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang terdahulu itu, ya, orang-orang musyrik ini, itu mereka mencampur adukkan antara keyakinan yang sudah ditanamkan kemudian oleh para nabi lebih dulu. Dalam hal ini Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, sampai kepada mereka yang adalah keturunan daripada Nabi Ismail dari nasab Khedar. Itu jelas-jelas mereka mengatakan bahwa kami tidak menyembah berhala ini. Kami tidak menyembah. Kami hanya menggunakan berhala ini untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang ingkar. Jadi orang-orang yang ada pada masa itu mereka sudah mengenal Allah. Sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus di tengah-tengah mereka, mereka sudah mengenal Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai alat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sama seperti orang Roma, mereka tidak menyembah patungnya Yesus, tapi mereka menjadikan patung Yesus itu sebagai alat media untuk mendekatkan diri mereka kepada Yesus. Begitu juga orang Quraisy, orang jahil, orang yang bodoh. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya beribadah, seperti apa caranya berhubungan dengan Allah, maka mereka mengambil media-media berhala atau patung-patung berhala untuk kemudian mereka menyembah kepada Allah. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah orang Quraisy, orang musyrik pada masa saat itu sudah mengenal bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Demikian. Oke, Bang. Artinya bahwa sebelum Nabi Muhammad memperkenalkan Islam dan tadi Bang Handi jelaskan bahwa nama Allah itu diperkenalkan oleh Nabi Allah kepada Nabi Muhammad. Nama Allah ini kan sudah ada sebelumnya kan, dari awal yang seperti Abang jelaskan tadi.
Kemudian kenapa dipersoalkan nama Allah itu dipakai di dalam Alkitab? Jadi kira-kira kenapa itu Bang? Iya, jadi gini Bung, Allah itu adalah nama, sedangkan di Bible Allah itu dijadikan sebagai gelar. Coba, contoh misalnya, engkau tidak menyembah selain daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu salah, karena Allah itu nama. Harusnya itu ilah atau Eloah atau El atau Sadai, Al-Sadai. Nggak boleh menggunakan Allah, karena Allah itu nama. Nah, sedangkan di dalam Kristen Allah itu diambil untuk dijadikan sebagai gelar. Itu kelirunya itu di situ. Allah itu nama pencipta langit dan bumi. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kalau di kitab saudara, Allah itu diambil untuk dijadikan sebagai gelar. Contoh misalnya dikatakan begini dalam kitab saudara, tidak ada Allah selain Tuhan. Dibalik, padahal yang benar adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu sifatnya masih umum, maka dia harus merujuk kepada yang khusus, yaitu Allah. Masa tidak ada Allah selain Tuhan? Apa maksudnya itu? Yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu baru tepat. Tapi Kristen balik-balik. Karena sebenarnya nama Allah itu diambil hanya untuk sebagai tameng. Selayaknya orang Roma, orang Yahudi, orang Roma, orang Yunani mengambil perjanjian lama hanya untuk tameng, untuk mengajarkan penyembahan dewa-dewa mereka kepada bangsa yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Saya ulang, perjanjian lama itu diambil hanya untuk tameng, agar bangsa Roma mengajarkan ajaran penyembahan dewa-dewa mereka kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku yang ada di bawah kuasa kerajaan Romawi pada saat itu. Iya, maksudnya gini. Terlepas dari dia Allah ini sebagai nama atau gelar, hanya kan tadi kita sudah sepakat bahwa nama Allah ini sudah ada sebelum Islam datang. Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa ketika kami gunakan harus minta izin dulu ke Islam begitu loh? Gini saudara, tidak ada harus minta izin, karena Allah itu adalah Tuhan Anda juga. Tuhannya orang ateis, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya alam semesta. Allah itu Tuhan satu-satunya yang menciptakan kita. Tak ada yang melarang Anda menggunakan itu, selama penamaan nama Allah ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Mau tidak Anda saya mengambil nama Yesus lalu saya tempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Misalnya Yesus Brahma, Yesus Krishna, Yesus Wisnu, Yesus Zeus, Yesus Mitra, Yesus Horus. Tentu itu akan menyakitkan hati saudara. Kenapa? Karena ketika sebelum disebutkan penyebutan Zeus, Brahma, Krishna, itu kata dewa. Berarti Yesus diidentikan dengan dewa. Pasti tidak cocok. Begitu juga Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu tidak cocok. Itu nyakitin kita. Itu menyakitin kita. Tapi kalau ditempatkan pada tempatnya ya tidak masalah. Karena Allah itu memang Tuhan yang menciptakan kita semua. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah. Allah lah yang menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Allah mengutus para nabinya, mengutus juru selamat pada masing-masing umat, yang disebut nabi, yang disebut rasul. Begitu kaidahnya yang benar. Jadi kalau orang Kristen mau menggunakan kata Allah, silakan, tapi tempatkan pada tempat yang sebenar-benarnya. Jangan dipakai pada tempat yang tidak sesuai.
Begitu bang. Oke. Kalau tadi abang katakan semua berhak memakainya, oke itu saya terima. Hanya kalau apa? Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu di ayat Alkitab di mana tuh bang ya? Apakah ada ayat yang berbunyi seperti itu? Di kitab saudara itu kan jelas dikatakan bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada Allah selain aku. Nah itu apa maksudnya? Allah Bapa, Allah Anak. Itu kan konsep di Kristen, sama seperti Trinitas. Itu jelas itu dikatakan dalam kitab saudara. Bahwasanya ketika orang-orang Kristen ini menyebut kemudian Tuhan mereka, mereka selalu menggunakan kata Allah di depannya. Contoh misalnya di dalam kitab saudara, ada nggak yang bisa menunjukkan teman-teman? Di mana mereka menyebut Yesus itu sebagai anak Allah. Markus 1 nomor 1 ya. Benar ya? Coba lihat di sana. Padahal itu adalah penambahan. Itu nggak ada sebenarnya. Di original teksnya itu tidak ada Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Nggak ada itu bang. Hanya ditambah-tambahkan saja. Dek, tolong dek di AC-nya. Iya. Begitu. Jadi tiga pribadi ini sebelum disebutkan itu mereka saudara-saudara Kristen selalu menamainya dengan kata Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Nah itu mereka sebut dengan Tritunggal. Ya maksud saya gini bang, apakah ada kalimat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu di dalam Alkitab? Ada. Tunggu ya. Ada yang bisa nunjukkan tidak? Markus 1 ayat 1. Kemudian Matius 6 nomor 26. Ini teman-teman kalau dimintai tolong pada diam. Apa Matius 1 berapa? Markus 1 coba Bang Andi. Penyebutan 1, ya. Penyebutan Allah Bapa. Markus 1 nomor 1. Iya. Kalau Ya anak Allah. oh, Injil Yesus itu ya. Semestinya kan bukan anak Allah di situ. Oh, iya. Aduh, sorry. Lagi nggak konsentrasi saya Bang Andi. Makate iya ini. Makate lehernya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Theos sebenarnya ya. Iya. Itu pun tidak ada Bang Andi. Ya kalau ketika digunakan anak Allah ini artinya tidak mencederai Allah itu sendiri kan bang? Kalau dikatakan sebagai anak Tuhan atau anak Theos atau anak dewa, tidak. Tapi kalau disebut sebagai anak Allah itu mencederai bang, karena Al-Quran itu menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya maksudnya bukan Allah punya anak apa seperti kita punya anak itu bang, tapi ini kan kata-kata apa seperti. Iya maksudnya gini loh. Kita semua ini kan juga anak. Tak ada masalah. Tak ada masalah kalau Kristen menggunakan anak Tuhan, ya, atau anak Theos atau anak dewa, silakan aja. Tapi kalau dikatakan anak Allah itu berarti merembet ke Tuhannya umat Islam gitu loh. Itu nyakitin hati kita. Karena Tuhannya umat Islam itu tidak punya anak. Allah ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sepemahaman saya anak Allah ini bukan berarti anak Allah beranak, bukan juga seperti itu bang. Ya kenapa tidak menggunakan anak Tuhan? Kenapa harus menggunakan anak Allah? Sedangkan Allah itu adalah Tuhannya umat Islam.
Kalau anak Tuhan, Tuhan itu kan artinya sesembahan kan bang? Anak Iya. sesembahan berarti. Betul. Tapi nanti tujuannya belum jelas kalau kita pakai anak Tuhan atau anak Tuhan. Anak siapa maksudnya nanti? Anak sesembahan. Kan Tuhan itu cuma satu. Siapa yang Anda anggap Tuhan? Kalau Tuhan Anda itu satu dan satu itu adalah Yesus, berarti dia itu adalah anak Yesus, kan gitu. Kalau yang Anda maksud Tuhan satu itu adalah Bapa, berarti kan anak Bapa. Kalau yang Anda maksud Tuhan satu itu adalah Roh Kudus, berarti kan anak Roh Kudus. Jangan katakan anak Allah, karena anak Allah itu berarti masuk ke dalam ranah keislaman. Contoh aja bang, sederhana. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara ya, 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini sebenarnya menyakitkan hati kami. Karena sebenarnya yang terjemahan sebenarnya itu adalah, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Kenapa kemudian tokoh-tokoh agama Anda, Tuhan di situ diganti menjadi Allah? Karena ingin menghilangkan kesan kalau Allah itu adalah Tuhan. Tapi Allah itu hanya gelar, bukan Tuhan, tapi gelar. Allah itu bukan Tuhan, tapi hanya gelar Tuhan. Itu sebenarnya yang ingin dijual. Yang mau dijual oleh tokoh-tokoh agama Anda itu menghilangkan kesan kalau Allah itu adalah Tuhan. Tetapi Allah itu hanyalah gelar Tuhan. Penyebutan seperti manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, iblis, bumi, langit. Hanya gelar-gelar kayak gitu aja. Sedangkan Tuhan bagi kami itu adalah Allah. Allah itu Tuhan kami di kitab saudara. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Maksudnya apa? Kenapa harus Allah? Kenapa tidak menggunakan kata Tuhan? Seakan-akan kitab Anda ini lupa ingatan bahwa yang disembah itu adalah Tuhan. Harusnya kan yang jelas itu, kalau Kristen ini tidak rasis, harusnya kan, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Kenapa harus nyakitin kami? Bukankah kami ini saudara kalian? Bukankah ajaran kalian ajaran kasih? Kenapa harus menghancurkan batin dan iman kami? Itu loh permasalahannya, kenapa debat ini selalu terjadi. Coba Anda buka 1 Korintus 8:6 itu. Apa bahasa original teksnya di situ sebenarnya? Dari tadi aku mendengarkan banyak suara-suara aneh-aneh di sini ya. Gak bisa di-mute dulu kah? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sedangkan Allah di situ Theos. Kalau bunyinya begitu saya juga katakan salah itu kalau bunyinya. Ya, itulah yang terjadi, Bang. Itu coba Anda buka Bible yang Anda pegang sekarang. Kalau seharusnya hanya ada satu Tuhan saja ya. Nah, itu baru tepat sekali. Itu pun original teksnya adalah Theos. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Kenapa harus menggunakan kata Allah? Dan sudah gitu ngotot. Oh, kami lebih duluan. Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. Kristen lebih dulu daripada Islam. Loh, kenapa jadi kesurupan kayak gitu? Jelas-jelas Allah bagi kalian itu bukan Tuhan. Allah bagi kalian itu hanya apa? Hanya gelar saja. Kenapa tidak dihilangkan? Bukankah kalian agama kasih tahu bahwa saudara-saudara kalian itu menyembah Tuhan yang bernama Allah? Ejaannya A-L-L-A-H. Mereka baca Allah karena mereka menggunakan tajwid. Mereka menggunakan makhraj huruf berdasarkan kaidah bahasa Arab. Mereka kemudian menyebut Allah itu dengan lafaz Allah. Kristen menyembunyikan identitas Tuhannya Islam dengan menyebutnya Allah.
Kenapa tidak ganti saja dewa? Karena Theos itu sebenarnya artinya dewa. Kalau Tuhan itu artinya dalam bahasa Yunani akontas. Namun bagi kita hanya ada satu dewa saja, yaitu Bapa. Nah, sebenarnya yang ingin dijajakan oleh Romawi itu. Makanya Bung, kalau kita belajar, coba betapa banyak kemudian Masya Allah, betapa banyak kemudian nama-nama Tuhan yang diperkenalkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi tentang apa yang mereka sembah. Tapi semua itu ketika masuk ke dalam bahasa ajaran Romawi, bahasa yang digunakan oleh penjajah Romawi pada saat itu, maka semua istilah-istilah El, Eloah, Elohim, Eloah, Shaddai, Safaot itu berubah seketika menjadi apa? Theos. Kenapa dia harus berubah menjadi Theos? Karena penggiringan kepercayaan menuju kepada sembahan orang Roma. Yang tadinya sembahan Yahudi adalah pencipta alam semesta yang mereka sebut sebagai sebutan El, Eloah, Elohim, Elohai dan seterusnya. Seketika itu diingkari, ditolak ketuhanannya. Lantas kemudian yang dijadikan Tuhan itu ada satu, yaitu Theos, dewa. Makanya melalui revisi-revisian Perjanjian Lama itu baru kemudian nanti disandingkan dengan Perjanjian Baru di abad keempat. Karena Perjanjian Lama harus mengikuti keinginan Perjanjian Baru. Bukan Perjanjian Baru yang harus ikut ke Perjanjian Lama. Tidak, Anda keliru. Orang Kristen keliru kalau mengatakan itu. Tidak. Yang ada adalah Perjanjian Lama milik Kristen itu harus mewarnai Perjanjian Baru. Harus didikte oleh Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tak berkutik. Makanya sembahannya orang Yahudi, El, Eloah, Elohim, Elohai, Shaddai dan seterusnya harus masuk mengikuti keinginan penguasa Romawi pada saat itu. Maka semua gelar-gelar Tuhan, pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel dihilangkan. Semua diganti menjadi Theos. Apa yang terjadi kemudian? Orang yang menyembah Theos berjaya. Nah, tengoklah kepada konsep agama saudara. Contoh, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos mengambil daging, mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Apakah Theos yang dimaksud di sini adalah El, Eloah, Elohim, Elohai? Bukan. Itu pure 100% yang datang mengambil daging, yang datang mengambil rupa, menjadi rendah dan mati di atas tiang salib. Itu murni adalah Tuhannya Roma, Tuhannya Yunani yang mereka sebut Zeus atau kadang mereka menyebutnya Hercules. Bukan lagi Eloah, bukan lagi Yotevave, bukan. Itu yang terjadi, Bung. Makanya istilah-istilah Trinitas muncul di agama saudara. Makanya kemudian konsep-konsep Romawi Yunani ada di agama saudara. Dewa datang menjadi manusia, itu adalah hal biasa bagi Roma dan Yunani. Tapi kalau Elohim datang menjadi manusia, jangan pernah harap, jangan bermimpi. Itu tidak dianut oleh agama para nabi. Dewa datang menjadi manusia. Dewa ini 100% manusia. Dewa ini 100% dewa. Itu udah biasa. Bahkan mereka menggambarkan dewa-dewa mereka sepotong manusia, sepotong binatang. Itu biasa bagi mereka. Tapi ini tidak disifati oleh Eloah, El yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya kalau kita itu berpikir, kalau Kristen ini agama benar, kenapa mereka tidak bisa rangkulan dengan agama Yahudi? Kenapa berbeda 340 derajat? Kenapa? Kalau memang Kristen ini agama benar, Katolik ini agama pertama dari ajaran menyembah kepada Yesus, dan itu adalah agama benar, maka mereka akan satu tempat ibadah, mereka akan satu kitab, mereka akan satu nabi, mereka akan satu Tuhan. Faktanya? Enggak. Yang mereka sebut Bapa itu roh bagi orang Kristen. Bagaimana mereka yang menyebutnya Eloah, yang menyebutnya El, yang menyebutnya Elohim? Apakah roh? Tidak. Apa buktinya? Baca Yeremia 10 nomor 6.
Yang mereka sebut Yod He Vav He itu tidak serupa dengan roh. Sedangkan Kristen yang disebut sebagai Bapa itu adalah roh. Apakah sama? Tidak. Makanya saya katakan, sebenarnya kata El, kata Eloah, kata Elohim, kata Elohai, itu ada ejaannya dalam huruf abjad Yunani. Sejatinya kata Eloah itu begitu masuk ke dalam bahasa Yunani tetap aja disebut Eloah. Tidak boleh diganti. Tetapi karena ingin dijual, yang ingin dipaparkan kemudian oleh bangsa Romawi sebagai penguasa pada saat itu, bukan Elohim, bukan Tuhannya Yahudi yang ingin dijual kemana-mana, tapi yang ingin dijual adalah sembahan nenek moyang mereka, yaitu Zeus. Makanya kata-kata Eloah, Elohim itu dihilangkan. Nah, muncul di Indonesia, kok tiba-tiba ingin mengambil kata Allah? Gak boleh. Apalagi digunakan pada tempat yang tidak berkesesuaian. Nah, jangan heran kemudian ketika orang Yahudi, maaf nih, meludahi orang-orang Kristen ketika mereka lewat di jalan kudus yang mereka katakan sebagai jalan yang suci. Gak boleh lewat. Kenapa? Karena dianggap orang Kristen ini penyembah dewa. Kitab mereka diambil oleh Ptolemy II, Kaisaran Ptolemy II, diambil, diterjemahkan dalam Septuaginta. Septuaginta bergeser kemudian disesuaikan dengan apa yang kehendaki oleh penguasa pada saat itu. Apa itu? Penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Makanya sekali lagi saya katakan, nama-nama Tuhan orang Yahudi itu musnah sirna, berubah menjadi Bapa saja. Siapa yang dimaksud dengan Bapa di sini? Roh. Sejak kapan Yahudi menyembah roh? Sejak kapan para nabi menyembah roh? Sejak kapan Abraham menyembah roh? Sejak kapan Musa menyembah roh? Tak ada. Yang menyembah roh hanya Yunani, Romawi. Makanya di Wahyu 5 nomor 7 dikatakan, inilah ketujuh roh Elohim, roh Theos yang diutus ke bumi. Siapa Theos ini? Apakah dia Elohim? Bukan. Apakah Eloah? Bukan. Apakah roh Elohim itu bertanduk 7 bermata 7? Tidak. Yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu adalah sembahan-sembahan Romawi kuno dan Yunani kuno. Itulah ketujuh roh Theos, roh dewa yang diutus ke atas muka bumi. Nah, jadi bukan kesalahan Anda sebenarnya, tetapi ada kesalahan pendahulu-pendahulu saudara. Begitu masuk ke Indonesia diperparah lagi dengan yang duduk di lembaga kitab sana tuh. Yang tadinya dewa diganti menjadi Allah. Yang tadinya Tuhan diganti menjadi Allah. Kasihan kami ini umat Islam. Iya, kasihan. benar. Iya. Harus Anda benarkan itu kalau Anda berpikir dengan jelas. Demikian. Salah satu ayat yang kemarin ada diskusi di teman-teman koma lain itu, mereka tunjukkan ke saya bahwa di Mazmur 82 ayat 1 itu, di situ ditulis Allah berdiri